Di siang hari ini kembali kita membahas tentang berkurban yang aman dan sehat. Kebetulan saya barusan ikut webinar tentang berkurban yang aman dan sehat di masa pandemi COVID. Ini yang dibawakan oleh Sudin KPKP Jakarta Pusat. Yang dimana di sana ada narasumbernya, yaitu dari dosen IPB, dari MUI, dan dari Sudin RH, serta dari Dinas KPKP. Di sana diterangkan pada masa pandemi ini kita harus aman dan sehat. Bagaimana itu aman dan sehat? Aman itu berarti dari segi dagingnya, nanti daging hewan kurban itu harus aman dan sehat yang akan didistribusikan kepada para peserta, yaitu peserta yang berhak menerima daging kurbannya. Para teman-teman yang akan menonton video ini, mohon nanti akan diikuti, karena akan saya sertakan bagaimana nanti arahan-arahan dari narasumber tersebut saat saya ikut webinar berkurban aman dan sehat saat pandemi ini. Jadi intinya adalah harus dihindari kerumunan, ya. Jangan sampai dulu itu kan kalau saat berkurban itu, saat menyembelih hewan kurban kan ditonton tuh. Itu jadi berbondong-bondong orang melihat hewan itu ditampung, ya, sebelum disembelih di penampungan. Itu jadi biasanya itu, apalagi di Jakarta Pusat, mereka kan masyarakat itu kan jarang melihat hewan-hewan itu yang banyak gitu kan, dikumpulin gitu satu tempat. Akhirnya itu jadi bahan tontonan, membuat orang jadi berkerumun. Nah, dari segi penampungan. Nah, nanti dari segi saat menyembelih hewan kurban itu juga biasanya jadi bahan tontonan. Sambil mereka menunggu daging kurbannya kan, mereka itu menonton bagaimana proses hewan itu mulai disembelih, dikuliti, dicincang, semua proses penyembelihan hewan kurban tadi sebagai tontonan. Ini yang dihindari tahun ini, tahun 2021 ini yang perlu digarisbawahi. Jadi bagaimana cara untuk menghindari kerumunan? Mulai saat ini harus sudah direncanakan. Para panitia masjid harus sekarang sudah dipersiapkan. Bagaimana caranya? Tidak banyak lagi panitianya. Mulai dari panitia memotong hewan kurban harus dihitung. Kalau dulu rame-rame datang, terus mereka juga mungkin nggak pakai APD, terus biasanya dia buka baju karena kepanasan, ya, terus sambil merokok. Nah, sekarang harus dihindari seperti itu biar aman. Bukan berarti dari daging itu nggak aman. Yang aman itu artinya dari panitia jangan sampai ngobrol-ngobrol, jangan sampai terjadi nanti di sana itu kerumunan dari warga gitu loh. Jadi artinya walaupun daging hewan kurban itu bukan sekarang pembawa penyebar COVID, bukan, tapi dari panitianya, dari orang yang berkerumunnya.
Itu yang perlu ditegaskan. Jadi hewan itu jangan ditonton lagi, jangan diperlihatkan lagi sama warga bahwa ada hewan kurban di suatu tempat. Apalagi dia zona merah. Kalau di zona merah sekarang, dihindari pemotongannya. Kalau boleh katanya di rumah potong hewan. Tapi di rumah potong hewan kan kadang banyak yang motong di sana bisa nggak ketanganan atau dia jauh, ya, jauh dari tempat. Makanya dialihkan ke yang dari zona merah tadi, dialihkan ke zona yang lebih aman. Nah, bisa motong di sana. Nanti sesudah dipotong dagingnya baru diantar, didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memperhatikan juga hewannya. Hewan saat masih hidup itu harus sehat. Dari segi umur harus cukup. Kambing dan domba umur 1 tahun menuju ke 2 tahun. Kalau sapi umur 2 tahun menuju ke 3 tahun, ya. Terus nggak boleh cacat. Namanya hewan kurban itu nggak boleh cacat, ya. Jadi harus diperhatikan. Jangan sampai katanya mengurangi jumlah daging hewan itu sendiri. Itu intinya, ya. Terus hewan betina produktif tidak boleh dipotong karena masih nanti kalau hewan betina produktif itu dipotong, nanti lama-lama hewan kita di desa atau dimanapun tempat budidayanya jadi berkurang, itu maksudnya. Tapi hewan betina yang sudah 5-6 tahun sudah melahirkan itu boleh, bukan nggak boleh, boleh. Jadi dia tidak produktif lagi. Terus dari segi penanganan daging itu juga harus diperhatikan. Dari saat penanganan dia masih hidup aja harus diperhatikan. Jangan sampai hewan itu stres. Bukan manusia aja loh yang stres. Hewan pun bisa stres. Dia lihat warna merah, warna yang ngejreng, oranye atau ungu aja dia stres. Dia malah mungkin ada yang ngejar-ngejar orang yang berpakaian yang ngejreng gitu, ya. Tadi ditunjukkan bahwa hewan itu mau mengejar orang-orang yang memakai baju ngejreng. Jangan dibuat stres hewan tersebut. Karena apa? Itu mempengaruhi nanti ke kualitas dagingnya. Kalau kualitas dagingnya alot kan nggak enak kan? Nah itu dipengaruhi dari saat dia sebelum disembelih. Kalau disembelih, kalau masih hidup aja dia udah stres, itu nanti darahnya dari segi paru-paru, dari segi jantungnya itu mempengaruhi ke peredaran darahnya, itu kan mempengaruhi ke saat dia disembelih. Jadi bisa terhambat darahnya. Yang kedua, saat disembelih juga cara menyembelihnya juga harus tahu. Kalau kambing domba itu 3. Nah, bisa dilihat ada jakunnya kan, ada jakun kambingnya kan, ada jakun hewannya kan. Kalau kambing domba tadi bisa diukur itu, kalau diukur 3 jari aja udah kelihatan. Nah, kalau sapi 5 jari. 5 jari nanti itu di belakang jakunnya yang disembelih. Nah, cara menyembelihnya juga harus tahu. Jangan asal nyembelih aja. Lihat kondisi pisaunya harus tajam. Harus namanya cara memotongnya juga harus tahu. Jangan asal seret, enggak, harus tahu. Gimana caranya? Biasanya dari pangkal pisaunya. Misalnya ini dari pangkal pisaunya, gitu kan. Sekali motong dan terputus urat nadinya, istilah kata. Jadi saat dipotong itu langsung keluar semua darahnya. Jangan sampai tersumbat di
di urat nadinya itu. Jadi cara pemotongannya aja pun harus tahu ya. Begitu juga dengan cara menjatuhkan kambing atau sapinya, kambing, domba atau sapi. Disarankan itu jatuhnya ke kiri katanya lebih bagus karena akan tidak mengganggu tangan kita saat menyembelih. Sebaiknya yang lambung sebelah kanan itu di atas karena saat dia jatuh rebah itu sapinya, jadi nggak muncrat nanti isi perutnya, dan darahnya juga pas, terus cara kita memotong juga pas gitu, jadi nggak terganggu. Terus yang lainnya juga harus daging yang akan didistribusikan juga penanganannya harus bagus, harus aman. Jangan sampai orang berkorban tapi nanti yang memakannya itu malah sakit perut juga ada kan, yang jadi sakit perut karena apa? Udah disembelih, cara pemotongannya itu nggak benar. Lama-lama diantar. Itu harus secepatnya. Bagaimana caranya secepatnya? Makanya dibuat sekarang kelompok-kelompoknya udah saat ini lah direncanakan, nanti kamu bagian sana, ini bagian sana. Terus ada panitia itu langsung mendistribusikan ke orang. Jangan sampai daging itu nanti nggak ditangani dengan baik. Begitu juga dengan tempat pemotongannya. Tempat pemotongannya biasanya orang asal sembelih terus darahnya kemana-mana. Jangan sampai nggak diperhatikan tanah tempat penampungan darahnya. Nah ini sering itu berantakan banget, kadang di lantai atau di tanah nggak dibuat lobang penampungan darahnya. Itu kalau untuk 1 ekor kambing domba itu bisa 1,5 kali 1,5, dan kedalamannya juga 1,5 bisa. Tapi kalau banyak berarti harus diperhitungkan. Nah, begitu juga untuk sapi. Untuk sapi harus misalnya minimal itu 1,5 kali 1,5, tapi kedalamannya karena lebih banyak darah sapi kan bisa 1 meter. Itu kalau 1 ekor. Kalau banyak kan harus diperhitungkan. Kalau nggak punya, misalnya katanya harus buat kantong plastik untuk menampung darahnya. Nanti darahnya itu dibungkus di dalam plastik. Nah, itulah dibuang ke truk sampah, ya kan? Makanya tadi di sana hadir dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mereka juga akan paham itu kalau ada nanti yang buang darah sapi. Di samping itu juga ada kotoran nanti dari perut sapi atau dari usus ya. Itu jangan sampai kotorannya itu nanti dicampur dulu dengan air. Jangan. Jadi banyak kan orang capek nih biar cepat kelar nih, dia masukkan itu selang, dicampurlah dengan kotoran yang ada di dalam ususnya, ada di dalam perutnya, dalam pokoknya langsung diisi dengan selang yang berisi air, keluar kan, akhirnya muncrat kemana-mana. Kalau boleh jangan dimasukkan dulu selang, jangan dicampur dulu dengan air. Jadi ususnya dulu, kotorannya dulu yang padat itu, yang di dalam perutnya itu dikeluarkan dulu, masukkan ke plastik atau ke lubang. Habis itu nanti kalau udah keluar semua yang padat tadi, bungkus pakai plastik baru dibuang. Nah nanti sesudahnya dikasih selang dengan air, dicuci. Nah untuk alat-alat yang ada di dalam tubuh sapi tadi,
Jangan sampai kalau bisa direbus dulu, jangan dicampur ya, jangan dicampur dengan daging. Maksudnya seperti itu. Ini direbus dulu biar dia sehat gitu loh. Jangan sampai tercampur dengan daging-dagingnya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Siapapun yang menonton video ini nanti ikutin ya, ikutin. Ada di sini juga waktu saat narasumber memberikan arahannya, dengarkan ya. Mungkin tadi yang saya sebutkan itu mungkin hanya garis besarnya saja, akan tetapi ditambah lagi nanti arahan-arahan yang diberikan oleh narasumber dari dosen IPB, dari MUI, dan dari pemerintah. Jadi semakin lengkap nanti arahan-arahan itu dan dapat dimengerti. Saya rasa itu yang bisa saya infokan, dan mudah-mudahan nanti saat hewan kurban, saat berkurban itu semua aman, semua sehat, jangan sampai menghiraukan protokol kesehatan. Karena saat-saat ini, di masa pandemi COVID ini, kita harus menjaga kesehatan kita. Terus harus diingat juga tempat dagingnya itu harus jangan pakai besek lagi, jangan pakai kantong hitam lagi, harus pakai besek ya. Harus pakai besek, jangan lama-lama. Kalau bisa nggak dimasukkan ke freezer atau ke kulkas dulu nggak apa-apa, karena misalnya waktunya belum sempat mendistribusikannya. Pokoknya diamankan dulu, jangan sampai bau baru dikasih, jangan sampai lama-lama berjam-jam ya. Ya minimal dari pemotongan itu minimal 2 jam. 2 jam harus sudah nyampe ke orang itu ya. Jadi jangan nggak dihiraukan ini. Kalau enggak nanti nggak aman, nggak sehat itu daging. Kalau nggak sehat daging kurban tadi sia-sia kan. Jangan sampai orang udah berkorban tapi daging yang didistribusikan tadi membuat orang lain penyakitan, jadi nggak berkah gitu loh. Jadi harus diperhatikan, banyak item-item yang harus kita perhatikan ya. Saya rasa itu, ikutin saya, ikutin video-video saat webinar, biar semua kita mengerti, biar paham. Saat pandemi nanti kita harus sehat, jangan sampai gara-gara berkurban malah tambah kasus COVID. Harus dihindari kerumunan. Protokol kesehatan harus diperketat saat pendistribusian, saat pemotongan hewan. Makanya itu panitia dan pemerintah, walaupun dia di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, harus benar-benar memperhatikan hal ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan ikutin video-videonya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Buru. Yang dimaksud segerakan prosesnya adalah ketika sapi sudah siap untuk disembelih, ya sembelih segera. Ya, doa panjang. Kalau ada min kawailaika, silahkan mau doa panjang seperti itu, lakukanlah sebelum hewannya dirobohkan. Mau nyebutin nama pekurbannya, silahkan sebelum hewannya dirobohkan. Begitu hewan roboh, bismillahirrahmanirrahim, selesai sembelih. Semakin cepat mati, artinya hewan itu semakin tidak menderita. Nah, tenangkanlah hewannya itu ternyata banyak konsekuensinya, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Meskipun
kita harus mempertimbangkan hewan ternyata walaupun nggak boleh lapar tapi nggak boleh diberi makan ketika menjelang disembelih, malah dipuasakan supaya isi perutnya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak boleh terlalu banyak isi perutnya? Supaya pada saat disembelih dia kesadarannya menurun, sphinkternya itu terbuka, sphinkter esofagusnya itu terbuka, nanti makanannya tumpah kalau lambungnya penuh. Tumpah kena ke daging, ada asam lambungnya, ada bakterinya. Kalau asam lambung perih, kalau bakteri mencemari. Ya. Kemudian minum tetap diberikan. Kenapa minum tetap diberikan? Karena supaya darahnya tidak kental. Kalau darahnya tidak kental, darahnya encer, begitu disembelih darahnya lancar, cepat mati, cepat selesai. Tidak banyak darah tertinggal di dalam daging, dagingnya jadi berkualitas. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman, handling atau perobohan yang baik. Sapi itu tidak semuanya bisa dirobohkan dengan tali temali. Makanya para petugas penanganan hewan harus datang dulu ke RPH, ke tempat penampungan hewannya, dilihat sapinya kayak apa, karakteristiknya kayak apa. Kalau yang jinak dipegang mau, maka boleh pakai tali temali. Tetapi kalau yang tidak mau dipegang, baru didekati saja sudah marah-marah, maka perlu pakai jerat kaki, tapi dilakukanlah dengan cepat supaya dia tidak terlalu menderita. Kemudian tadi jarak waktu roboh sampai disembelih, usahakan kurang dari 10 detik, sehingga doa panjang itu lakukanlah sebelum hewan dirobohkan. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Rasa sakit, kalau ada hewan yang luka terbuka, meskipun ini ada ulama yang memakruhkan, misalnya belinya masih normal, tapi karena berantem tanduknya patah atau kukunya patah, sebagian ulama asal tidak mengurangi jumlah dagingnya masih boleh sebagai hewan kurban. Kalau mau ditukar silakan ditukar, tetapi kalau memang mau disembelih, maka sembelihlah hewan-hewan yang mengalami luka terbuka lebih dahulu. Kemudian hewan yang sakit, kelihatan sakit, lapor ke petugas dinas. Maka petugas dinas tolong Bapak Ibu di Sudin menyebar nomor hotline yang bisa dihubungi, sehingga kalau ada orang yang menemukan hewannya sakit segera bisa dihubungi. Kalau Bapak Ibu kan tahu ini kira-kira sakitnya apa. Tapi minimal bagi Bapak Ibu petugas BKM itu pisahkan hewan yang sakit, tunda, jangan dulu dipotong. Karena kita takut adalah antrak. Kalau antrak hari ini kelihatan sakit, besok ditunda, besok pasti mati. Nah kalau mati itu kemungkinan bisa jadi antrak kemungkinan. Tetapi kalau tidak mati, insya Allah bukan antrak. Ketika tidak mati, baru kita pertimbangkan. Oh, ini kelihatannya cuma pilek saja. Oh, ini demam biasa saja. Kita sembelih bisa, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat, pemeriksaan postmortemnya. Kemudian, ada hewan sakit, begitu datang sakit, manggil dokter hewan, disuntik pakai antibiotik. Kalau hewan yang seperti ini dilarang untuk dipotong, ganti dengan yang lain. Kenapa kalau hewan yang sudah diobati dengan antibiotik dilarang dipotong? Karena nanti ada residu antibiotik yang menyebabkan resistensi mikroba. Jadi bakterinya atau bibit penyakitnya kebal terhadap antibiotik. Kemudian penggunaan pisau yang sangat tajam. Pisaunya harus disiapkan dari sekarang. Harus ada cadangan pisaunya. Harus ada tim pengasah pisau. Karena apa? Pisau itu ada umur pakainya. Setelah dipakai beberapa kali pasti akan tumpul. Nah, pisau yang sangat tajam itu mampu mengiris sekaligus. Penyembelihan yang paling baik adalah yang sekali sayap. Itu tidak mungkin kalau pisaunya tidak tajam. Kalau pisaunya tajam, sayatannya halus, sarafnya sedikit yang terluka, faktor-faktor pembekuan darah tidak teraktivasi sehingga darahnya lancar. Lagi-lagi hewannya cepat mati, cepat selesai penderitaannya. Itu namanya berbuat ihsan. Bebas dari rasa takut tertekan. Hewan hidup tidak boleh melihat temannya sedang disembelih karena dia akan mendengar jeritan hewan yang sedang disembelih, karena dia akan mencium aroma darah yang isinya hormon dari sapi sebelumnya. Karena dia tidak boleh mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih karena telinganya sensitif terhadap bunyi gesekan antara asahan dengan pisau. Kemudian suasana tenang, hanya orang yang berkepentingan saja, tidak usah jadi tontonan. Ibu-ibu tolong keluarkan the power of mak-maknya, larang anak-anaknya untuk berkumpul, untuk melihat. Nggak akan jadi meninggal karena tidak melihat hewan kurban, ya. Piknik yang lain, ya, atau ya tadi menyaksikan dari YouTube yang rekaman yang nanti dibagikan, ya. Bukan tontonan hewan kurban, itu bukan tontonan. Kemudian bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Sapi, kambing itu hewan sosial, jadi jangan biarkan dia sendirian. Kalaupun dia harus sendirian di lokasi penyembelihan, lakukanlah segera. Makanya tadi jangan terlalu dibiarkan terlalu lama sendirian. Kalau ada hewan ngamuk lepas, orang menyingkir, yang tidak punya kepentingan menyingkir, bahaya, dan itu akan membuat sapinya semakin stres. Kalau jangan dikejar-kejar, selama di situ masih ada sapi yang lain, sapi itu nggak akan pergi kemana-mana, karena dia tidak akan lebih suka kumpul dengan temannya daripada sendirian.
Kemudian menutup mata hewan yang akan disembelih itu bagus, tetapi menutupnya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama justru malah stres. Jadi menutupnya tuh ketika akan dirobohkan atau pada saat sudah teroboh akan disembelih. Dia akan lebih tenang kalau ditutup matanya. Ini kalau habis beli atau para pedagang jangan terlalu pelit lah ya. Mengangkut hewannya benar-benar ngirit kayak begini, bisa ini nggak mau kotor, ini membahayakan orang, ini terlalu menyiksa. Ini kalau ini saya kenapa yang pakai kepalanya di samping, mata sapi itu ada di samping Bapak Ibu. Jadi apa yang dilihat di mata kanan, apa yang dilihat di mata kiri itu berbeda. Kebayang kalau truknya berjalan, maka ada sesuatu yang mendekat dilihat oleh mata kanan, ada sesuatu yang menjauh dilihat dari oleh mata kiri, pusing sapinya. Belum lagi nanti kesabet-sabet ranting di sepanjang jalan, nanti yang tadinya tidak buta, nyampe di tempat masjidnya jadi buta, jadi makruh untuk hewan kurbannya. Nah, kalau di RPH, tadi kan disarankan disembelih di RPH, kalau memang memungkinkan RPH-nya cukup. Tapi kalau tidak, maka mau tidak mau akhirnya disembelih di luar RPH. Kalau di RPH ada tempat untuk menurunkan, ini ada tempat tinggi untuk truknya parkir. Ya, truknya parkir di situ. Di pasar juga ada tempat tinggi, ada tanggul tinggi untuk sapinya naik tanpa harus loncat, atau turun tanpa harus loncat. Tapi kalau di masjid, nggak ada. Kalau nggak ada, maka dibuat, Pak. Dibuatnya nggak perlu permanen. Dari karung pasir, dari karung tanah, silahkan ditumpuk di sini. Jadi sapi bisa melangkah, tidak loncat. Kalau loncat bisa jadi dia terjerembab, bisa jadi dia kesleo dan akhirnya patah kaki bisa, dan akhirnya jadi kurang sempurna untuk hewan kurban. Ini setelah diturunkan maka perlu ditampung di kandang penampungan ada atapnya. Kalaupun tidak ada atapnya harus di bawah pohon supaya tidak kepanasan. Ada pagar pembatas, ada tempat makan dan minum, terutama kalau ditampungnya lebih dari 12 jam. Kalau kurang dari 12 jam cukup diberikan minum saja. Pisahkan terutama antara domba dengan sapi, jangan dicampur domba dengan sapi karena ada bakteri yang di domba tidak bikin sakit, tapi kalau bakteri ini pindah ke sapi maka sapinya jadi sakit. Kemudian tidak mengganggu ketertiban umum. Nah ini kalau diikat, tolong ikatannya jangan terlalu pendek sehingga dia selalu berdiri, tidak bisa duduk. Ini juga terlalu pendek sampai nangis sapinya, ini betul-betul menyiksa ya. Nah, beri makan yang sesuai. Kambing itu biasanya daun-daunan, sapi sama domba itu rumput. Gunakan tali yang tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek, berikan ketenangan, kemudian kotorannya dibuang dan diperiksa kesehatannya, jauhkan dari gangguan-gangguan. Nah ini kita masuk ke syarat hewan kurban. Tadi sudah disampaikan, hewan kurban adalah hewan yang istimewa. Tidak semua hewan itu bisa diberikan hewan kurban. Syarat pertamanya adalah sehat, tidak cacat, tidak kurus, cukup umur. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Nah sehat yang gimana? Sehat itu minimal hewannya itu aktif bergerak. Dia saling berantem, saling menaiki. Makan masih mau, rambutnya mengkilat, tidak ada kotoran di telinga, di hidung, di anusnya, dan dia masih matanya bersinar. Kemudian hewan jangan sekali-kali membeli hewan sedang tiduran, sedang duduk, harus berdiri karena kita tidak tahu etisnya lengkap atau tidak, dia pincang atau tidak. Coba berikan pakan, cermin hidungnya bila kering menunjukkan dia demam, dan periksa semua lubang-lubang yang ada di tubuhnya. Kalau punya termometer, tapi kalau thermal gun sebetulnya tidak terlalu akurat karena sapi kambing kan kulitnya ditumbuhi rambut yang tebal sehingga tidak terlalu akurat. Yang lebih akurat adalah termometer digital atau air raksa, dimasukkan ke dalam anusnya, diperiksa silahkan. Kalau lebih dari 40, suhunya hewan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Jadi kalau 40 itu belum termasuk kategori demam. Tenang aja, jangan heboh. Sampai saat ini belum ada bukti bahwa hewan ternak menjadi pembawa atau penular COVID-19. Yang perlu jaga jarak, yang perlu prokes adalah orang yang menanganinya, bukan hewan ternak. Hewan ternaknya jaga jarak supaya tidak berantem, supaya tidak terlilit satu dengan yang lainnya. Cacat yang dimaksud sebetulnya kalau ditelusuri lebih dalam adalah cacat yang mengurangi jumlah dagingnya. Yang pincang, yang kelihatan sekali pincangnya, yang buta yang kelihatan sekali butanya, sehingga dia tidak bisa ikut temannya mencari makan, sehingga dia tidak bisa menemukan makanan, sehingga akhirnya kurus. Ya, tapi kalau butanya sesaat ketika gara-gara kecolok atau kemana, asal tidak mengurangi dagingnya, beberapa ulama masih membolehkan meskipun ya tadi kurang begitu sempurna. Telinganya rusak, nah ini jangan sampai kejadian ketika telinganya rusak karena tindik, karena penanda, ya itu nggak jadi masalah karena memang sengaja dibuat. Dan saya pikir walaupun berkurang kulit telinga itu seberapa sih, tidak terlalu banyak ya, karena memang beberapa sapi dari peternakan besar biasanya menggunakan
tindik atau eartag, atau yang dari luar Jawa itu biasanya mereka dibuat segitiga, dibuat bulatan kecil atau dibuat kotak sebagai penanda bahwa ini adalah pemilik sapinya si A, si B gitu. Jadi jangan sampai gara-gara itu kemudian dikembalikan tidak mau berkurban dengan sapi yang telinganya ada bekas tindiknya. Pincang buta menjadi makruh, buah zakarnya tidak lengkap, meskipun bahkan dikastrasi. Rasulullah pernah berkurban dengan hewan yang dikastrasi. Kemudian pantat dan anting susunya putus, artinya apa? Hewan betina boleh tidak untuk kurban? Jawabannya secara syariat adalah boleh, tetapi kita ada aturan negara yang melarang pemotongan betina produktif. Jadi yang boleh adalah betina yang sudah tidak produktif, majil atau sudah lebih beranak dari 5-6 kali itu sudah boleh dipotong. Kemudian Bapak Ibu kan nanganin hewan itu tahunan, tidak setiap hari. Jadi jangan beli yang galak, yang agresif. Belilah yang kalem-kalem saja supaya mudah ditangani. Nah ini contoh patah tanduk, testisnya hanya sebelah, ini ekornya putus, ini patah kaki, ini cacar mulut, ini buta. Itu kalau bisa dihindari atau ditangani dengan benar supaya tidak seperti tadi. Sekarang mengenai cukup umur sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah ketika kita mencari yang musinah. Musinah berapapun umurnya, yang penting telah berganti gigi. Memang umumnya lebih dari 1 tahun, lebih dari 24 bulan, tetapi dengan manajemen peternakan saat ini, banyak sapi sudah 3 tahun belum musinah banyak. Banyak kambing dengan pakan konsentrat yang tidak pernah makan rumput, giginya awet. Ya, umur 1,5 tahun, 2 tahun belum musinah banyak. Jadi minimal musinah adalah yang diperiksa giginya. Setelah giginya berganti, itu namanya musinah. Ketika musinah baru susah didapat, baru kemudian kita pilihan yang kedua baru itu kita ngomong umur. Kambing, sapi, kambing domba lebih dari 1 tahun, sapi lebih dari 2 tahun. Cuman ya itu kita berdasarkan ilmu kira-kira, karena sapi kambing di kita belum punya akte, tidak seperti di tempat lain ya. Eartag-nya itu ada rekaman RFID-nya yang mengidentifikasi ini lahir tanggal berapa, dari peternakan mana. Kemudian kalau saniyah juga sulit didapat, baru yang terakhir adalah jazaah tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa domba ekor gemuk yang telah berumur 6 bulan itu campur dan bersatu dengan jeroan. Ya, saya tidak memberikan gambaran di Hadir sini yang dalam injak-injak dan webinar penanganan daging yang aman dan asuh dilihat tidak eksis. saat Tapi pandemi saya rasa semua sudah paham betul, sering melihat bahwa kita sama-sama dengar masyarakat kadang-kadang masih jalan-jalan, injak-injak, arahan ya, atau kemudian tempat penanganan tadi dengan pembagian tugas jelas terpisah jauh ya. bimbingan dari para narasumber. Sekalau segera dilakukan penanganan, saya rasa lalat itu tidak akan hinggap. Ya, lanjut. Kebetulan saya lagi WFH, ya. Jadi lanjut. Saya ikut webinar di sekarang rumah. ini banyak pendapat bahwa kalau plastik pencemaran lingkungan. Ya, oh ada plastik yang ramah lingkungan, silakan mencari. Tapi saya masih lihat plastik-plastik beredar yang tidak ramah lingkungan. Tolong panitia masjid, masyarakat aware sekali lagi, pilihlah kantong plastik yang memang ramah lingkungan. Mahal Bu, nah ini dia ya, mahal. Tolong kalau memang ingin lebih baik, mungkin berkorban sedikit untuk membeli yang lebih mahal. Bongsang, kemudian namanya kerendang, itu juga bisa digunakan ya, dimasukkan. Dan tentunya harus sesegera mungkin. Banyak pendapat bahwa dibagikan daging tidak boleh lebih dari 2 jam, 4 jam. Prinsipnya adalah tidak lama-lama di tempat penanganan daging. Secepat mungkin dibagikan. Karena tadi bahwa daging kemungkinan untuk tercemar itu lebih besar. Dia cepat busuk dan makin hari, makin jam, makin waktu bertambah, itu kuman makin berkembang biak. Jadi sesegera mungkin. Bisa dibayangkan 4 jam, mungkinkah 4 jam? Bapak Ibu sendiri yang bisa merasakannya. Tolong panitia sekali lagi memperhatikan waktu pembagian ini. Ya, tadi dengan kantongan segera dibagikan. Kemudian, nah ada yang kreatif, ya ada dibagikannya nanti disimpan dulu di suhu dingin, di freezer, di ruangan AC. Dibagikannya besoknya. Tolong dilihat lagi di dalam kantongan, ditumpuk-tumpuk. Sebelumnya kita tidak tahu, mungkin tercemar kuman dan sebagainya.
suhu ruangan yang sekian derajat itu bagaimana? Apakah bisa menjamin daging itu awet? Itu juga tolong diperhatikan. Sebaiknya sesegera mungkin dibagikan. Itu saran dari saya dan pengalaman yang sudah dilakukan. Itu tadi karena kecapean, kelelahan, ya kelelahan disimpan dulu. Apalagi sekarang ini harus dibagikan ke para mustahiknya. Tolong mungkin biasanya yang kreatif, RW RT yang kreatif itu mereka panitia yang mereka itu sudah mengelompokkan. Tentu dari sekarang disiapkan kelompok-kelompok penerimanya. Kasihkan ke dia biar dia share lagi atau karena kan panitia pasti terbatas, biar mereka menginformasikan atau membagikannya. Jadi tolong dibagikan strategi ini yang perlu kita perhatikan. Oke, lanjut. Salah satu hal seperti ini. Nah ini beberapa tata cara pengemasan daging ya, pengepakan daging ini sudah dilakukan. Jadi tolong bisa dicontoh. Kalau yang menggunakan kantong kresek ya, apalagi yang warnanya hitam, tolong itu sudah tidak dilakukan lagi. Ya, tolong. Oh, yang putih boleh ya Bu ya, yang untuk kantong gula boleh. Kalau memang itu hanya bisa membeli itu. Kemudian nanti jeroannya terpisah, dagingnya juga terpisah, jadikan satu. Nah, alhamdulillah. Kemudian pakai kantong lagi, itu bisa, ya bisa dilakukan. Tapi lebih baik lagi sudah banyak dilakukan. Iya. Mohon dilakukan ini semua bisa dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan semua panitia masih bisa membeli wadah-wadah yang ramah lingkungan. Karena kantong plastik sudah banyak sekali, apalagi sekarang limbah masker, limbah sarung tangan mungkin banyak, ditambah lagi dengan kita kantong plastik lagi untuk Idul Kurban. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jawab atau diskusi, sudah ada pertanyaan yang di dalam chat, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan yang lainnya kita segera saja. Sudah ada pertanyaan dari chatroom, ini ada dari Pak Joko Sarjono. Yang pertama adalah dalam hadis dijelaskan bahwa setiap anak Adam wafat dicipta amal kecuali amal jariah, ilmu, manfaat, dan anak yang soleh. Bagaimana dengan seorang anak itu akan berkorban tapi ditujukan untuk almarhum? Mungkin ini sekalian aja ya Pak Joko ya, kalau masih mendengarkan. Satu lagi, bolehkah panitia menjual kulit hewan kurban sapi atau kambing untuk biaya operasi al-fatihah? Alhamdulillah. Baik, pertanyaan Pak Joko, terima kasih Pak Joko terkait pertanyaan ada satu hadis yang mengatakan tidak mata Adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw walidin salih. Jadi ketika anak Adam meninggal maka terputus amalnya, kecuali 3 hal yang tidak terputus. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah dalam hal ini adalah kaitannya dengan wakaf. Shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang ambil manfaatnya oleh orang lain. Jadi ketika kita punya ilmu, kemudian kita menulis, kemudian tulisan kita dibaca untuk menjadi inspirasi, atau kita punya pemikiran yang baik, kemudian pemikiran kita menjadi inspirasi orang lain dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariah. Kemudian wa waladin salih yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya. Nah, dalam kaitan ini apakah ya boleh mengorbankan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ya, karena memang secara hukum ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i. Tidak sampai dibuangkan lubang. Apa kalau misal tanah dimasukkan dalam lubang, bisa sebagai pupuk. Kalau makin lama ditimbun dengan tanah, bersatu dengan tanah, tidak artinya pencemaran itu tidak kemana-mana. Kemudian juga tentunya jangan sampai pokoknya perlu disiapkan wadah-wadah juga. Biasanya ada juga yang kreatif adalah
mungkin tanahnya tidak luas, tapi dia membuat suatu lubang diberi kantong plastik, sehingga ketika dia membuang kotorannya itu bisa dibuang. Artinya bisa dia bungkus, dia buang ke tempat pembuangan yang sebenarnya, di mana tempat bisa membuang limbah-limbah itu, limbah kotoran itu. Nah itu bisa begitu. Kalau lokasi tempat pemotongannya kecil, tidak mungkin menggali, tidak mungkin jauh misalnya. Biasanya mereka kreatif dengan kantong plastik dibuang dalam satu lubang, kantong itu selesai dibawa. Itu sebenarnya sebagai strateginya. Dan memang selama ini sampai sekarang pun saya masih belum melihat bagaimana kita bisa menangani limbah-limbah itu secara baik dan benar. Itu sulit sekali karena situasi pemotongan di rumah-rumah, pemotongan di pemukiman itu lahan-lahan itu terbatas. Padahal yang namanya limbah itu ada suatu proses. Instalasi pengolahan air limbah itu khusus ada suatu prosesnya sebenarnya, tidak begitu saja dibuang. Oleh karena itu dalam sebenarnya ingin juga dari lingkungan hidup juga barangkali juga ada suatu aturan yang benar-benar bisa applicable buat masyarakat di lingkungan, terutama dalam penanganan hewan kurban ini. Jadi kalau saran saya sih tadi jauh dari tempat daging, kemudian sumber air yang banyak, kemudian juga disiapkan wadah-wadah tempat penampungan limbah itu, dan malah sebagai lahannya luas dibuatkan lubang. Itu barangkali dari saya, Pak. Jadi standar yang jumlahnya berapa dan sebagainya, jumlahnya berapa, tentu disesuaikan dengan, misalnya kita motong 10 sapi, ya iyalah, masa kita membuat lubang yang kecil, tentunya itu yang perlu dipikirkan, tentunya agak cukup besar, misalnya setengah meter, dalamnya lebih dalam lagi, misalnya 1 meter, dan sebagainya seperti itu. Itu barangkali, Pak, dari saya. Kalau untuk... Izin menambahkan sedikit, Bu. Ya, silakan. Jadi gini, untuk limbah cair mau tidak mau harus bikin septic tank, bikin lubang. Terserah mau permanen mau lubang sementara silahkan. Kalau septic tank sebetulnya kalau permanen bisa dipakai tiap tahun, kemudian dikuras. Sebelum dipakai tahun ini dikuras dulu, diambil dulu isinya. Kemudian untuk yang limbah paling banyak adalah limbah isi lambung, isi babat. Nah itu kan kering, ya sebetulnya tidak cair. Nah itu babatnya tuh jangan langsung disentor air, tapi dibuka, kemudian isinya tuh diambil, dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian bekerja sama dengan pengolah sampah. Jadi dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik, nanti diangkut oleh truk-truk pengangkut sampah. Jadi memang terpusat begitu loh. Kemudian tadi terkait dengan penyembelihan di RPH juga, selain di RPH, mau dimanapun, kalau tadi zonanya hijau atau zona kuning dengan prokes, tetapi mohon dibagi, kita sudah diberikan keringanan 10, 11, 12, 13. 10 masih PPKM darurat, jadi kalau bisa jangan di 10. Ya, di 11, 12, 13 dibagi, jadi tidak terjadi penumpukan. Di RPH juga kalau 11, 12, 13 mungkin jadi kapasitasnya jadi lebih banyak gitu loh. Jadi jangan memaksakan, insya Allah yang disembelih tanggal 10, 11, 12, 13 pahalanya sama insya Allah untuk kondisi saat ini. Mungkin itu tambahan terakhir dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tikno. Terima kasih Pak Dr. Hewan Supratikno. Mungkin benar ya Pak Kiai ya. Jadi tidak harus di hari hanya, tapi masih ada hari trik berikutnya sehingga bisa dibagi untuk beberapa ini. Betul. Dari webinar kali ini mungkin sudah cukup siang. Terima kasih atas atensinya, atas kesediaannya. Untuk sebelum diakhiri mungkin nanti kita akan foto bersama ya. Dari hasil webinar ini, insya Allah mudah-mudahan tadi terutama yang terakhir adalah Sudin LH ya, mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi khususnya untuk Jakarta Pusat dengan kami Sudin KPKP terkait untuk pelaksanaan kurban pada hari H-nya maupun pada saat ini menjelang hari H-nya. Dari kegiatan ini bisa saya harapkan bahwa nanti pada saat pemotongan tetap aman dan sesuai prokes, kurban untuk DKI Jakarta, kurban untuk Jakarta Pusat, pada situasi di tengah pandemi, namun tetap sesuai syariat Islam, bukan begitu ya Pak Kiai, sesuai syariat Islam, dan kurban yang aman, sehat, serta memenuhi daging asuk, aman, sehat, utuh, halal. Ya,